Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, kelas 12 SMA 18 Surabaya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dimensi yang berbeda ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita akan melanjutkan materi kemarin. Jadi caranya tetap kita pegang Quran ya. Jadi kita mengaji dulu, pegang Quran yang dicetak, bukan handphone ya. Merusakan yang handphone, barokahnya beda. Nah, kemarin kita sampai di ayat 13 surah Al-Baqarah yang membahas tentang hukum nun, sukun atau tanwin ya, atau fathatin, kasrotin, dhammatin, tanwin ya, tanwin sampai pada bacaan idgham bigunnah. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita mengaji dulu. Pertama, seperti biasa kita mulai dulu dengan Fatihah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, yaitu surah Al-Baqarah, tapi langsung loncat ke ayat 17, masaluhum. Baik, bersama-sama ya, kita langsung mengaji bersama-sama, ta'awudz basmalah sampai selesai, sampai saya berhenti baru kita berhenti. Bareng-bareng saja di rumah. Usahakan jangan tiduran ya, dalam posisi siap untuk mengaji. Kalau bisa hadap ke kiblat seperti saya ini sedang hadap ke kiblat. Baiklah adik-adik sekalian, semoga semuanya sehat. Mari kita mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17 surah Al-Baqarah. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم
ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Kita lanjutkan insyaallah sampai pada ayat 22 ya. 22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق Allahul Azim. Jangan ditutup dulu Qurannya. Kita lanjutkan materi. Sedikit saya mengulang materi yang lalu tentang bagaimana cara membaca nun, suara nun dan tanwin ini. Pertama, jika bertemu dengan hamzah, alif, ha, kha, ain, ghain, maka suara nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Jadi tidak ada dengung di situ. Disebut dengan bacaan izhar. Bahasa Arabnya izhar. Kemudian yang kedua, jika non sukun atau tanwin bertemu, habis non sukun atau tanwin itu ada lam, ya, atau ada ra, hurufnya dua. Saya bilang luru, lam, ra, jadi gampang hafalnya. Maka cara baca non sukun dan tanwin itu, suara non sukun dan tanwin itu dimasukkan ke lam ini. Jadi non sukunnya tidak ada suara atau tanwinnya karena masuk ke lam atau ro ini, masuk tanpa dengung, disebut dengan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga ada ya non mim wawu. Jika sesudah non sukun atau tanwin ada ya non mim wawu, maka suara non sukun atau suara tanwin ini dimasukkan juga ke ya non mim wawu itu, tapi dengung, harus dengung. Kalau yang sama lam ro tidak boleh dengung. Namanya idgham bi gunnah. Contoh-contohnya sudah ada dari ayat pertama sampai ayat 13 surah Al-Baqarah, di situ banyak ya. Kemudian ada pengecualian, adik-adik sekalian. Di dalam Al-Qur'an itu ada non sukun atau tanwin ini bertemu dengan ya non mim wawu, ya, salah satunya itu, tapi nggak dibaca dengung, bahkan dipisah. Nah, itu terdapat salah satunya diantaranya terdapat dalam surah Al-Baqarah. Di situ ada ayat 201, ayat 201. Coba kalau bisa kita buka ya, ayat 201. Nah, wa minhum, sudah tahu ya? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalimat fid dunya. Nah, ini fid dunya. Habis non sukun ada ya. Nih, fid dunya. Hukumnya non sukun masuk ke iya mestinya fid dunya. Tapi ini tidak, malah harus dibaca jelas fid dunya. Enggak boleh dibaca dengung. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 99 ada kata kin wa nun daniyah min tal'iha kin wa nun daniyah.
sesudah non sukun ada wawu. Mestinya dibaca kiwanun, tapi di sini dibaca kinwanun. Nunnya harus jelas. Ada lagi dalam surah Ar-Ra'd, ya. Ar-Ra'd ayat 4. Di situ singkatnya wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Sinwanun, sesudah non sukun ada wawu. Ini mestinya dibaca siwanun karena idgham diguna, tapi di sini tidak, pengecualian ini. Ada lagi ini dalam surah As-Saff. As-Saff ayat 4, surah As-Saff ayat 4 ada bunyanum marsus. Sesudah non sukun ada ya. Mestinya dibaca bunyanun tapi tidak. Kenapa dikecualikan? Kenapa? Karena non sama ya ini sama huruf ini nyambung dalam satu kata. Nah, ini tidak bisa. Kalau idgham diguna itu bisa. Mayyakulu menyampaikan. Nah, itu nonnya bisa sama ya. Nah, ini bisa. Mayyakulu. Tapi kalau sambung dalam kata nonnya sama ya kumpul, nonnya sama wawu kumpul, nonnya sama ya kumpul, nonnya sama wawu kumpul, itu justru dibaca izhar, bukan dibaca idgham. Ada 3 kata untuk ini. Pertama, mana ya? Izhar kalimat, ada izhar wajib, ada izhar mutlak. Ini namanya. Artinya nama hukum ini ada 3. Izhar wajib, izhar kalimat, izhar mutlak. Terus yang mana yang benar? Semuanya benar. Jadi kalau bilang izhar kalimat ya sudah benar. Oh ini namanya izhar wajib ya sudah itu benar. Oh ini izhar mutlak ya sudah benar. Artinya tidak harus menyebutkan semuanya, bukan salah satunya saja. Itu istilah para ulama. Baiklah adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke hukum yang lain. Kita hapus yang 1, 2, 3 ini, kita ke 4 saja. Kita hapus semuanya biar bersih. Nah, contohnya semuanya sudah ada di ayat-ayat yang kita baca barusan ya. Hukum non sukun tanwin yang keempat adalah apabila non habis non sukun itu ada huruf ba. Nah, hanya satu ba. Maka suara non sukun atau tanwin itu menjadi mim. Menjadi suara mim. Jadi nunnya ini jadi mim, tanwinnya ini suaranya jadi mim. Disebut dengan bacaan iklab. Iklab ini membolak-balik. Kolbun itu hati berbolak-balik. Kadang baik, kadang buruk itu karena kolbun, iklabun. Ya, berbolak-balik. Jadi non jadi mim maksudnya. Contoh di sini yang sudah kita baca ayat 18. Di situ ada kalimat summum bukmun. Ada tanwin, setelah itu ada huruf ba. Nah ini. Maka mestinya kan summun. Summun n ya, non. Karena ketemu ba maka menjadi m, summum bukmun. Namanya iklab. Kemudian yang kedua, mungkin Anda sudah ada yang bisa menebak ini tadi saya ketemu. Nah, ayat 19. Ayat berikutnya. Muhitum bil kafirin. Tanwin ketemu ba. Muhitum bil kafirin. Asalnya muhitun n, tun, non, bil kafirin. Tapi karena ketemu ba maka nun itu jadi mim, muhitum. Nah, jadi m ya. Itu iklab. Namanya iklab. Yang kelima yang terakhir
adalah ketika non mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf selain di atas. Maksudnya selain di atas apa? Iya, selain ba, selain lam ro, selain ya non mim wawu, selain hamzah alif ha ha kho ain ghain itu. Apabila bertemu dengan selain huruf-huruf yang sudah saya sebutkan itu, maka cara baca non sukun atau tanwin ini adalah dibaca samar. Samar adalah yaitu antara bacaan terang dan dengung. Jadi di tengah-tengahnya tidak terang, tidak dengung. Jadi geremeng, samar, geremeng, tidak jelas atau tidak dengung. Geremeng namanya itu. Enggak jelas itu geremeng. Oh. Nah, jadi ada hukum menggeremeng. Namanya ikhfa. Ada yang bilang ikhfa hakiki. Ada yang bilang cukup ikhfa saja sudah cukup. Apa contohnya? Kita cari lagi di ayat-ayat yang kita baca tadi. Di akhir ayat 20. Di akhir ayat 20 itu ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesudah tanwin syai'in ada qaf. Qaf di sini bukan huruf iklab. Qaf di sini bukan huruf idgham bi gunna, bukan huruf idgham bila gunna, bukan huruf idhar. Maka jika demikian, habis tanwin atau habis nun ada huruf yang selain yang saya sebutkan itu, maka bacaan suara tanwinnya ini atau nunnya dibaca sama. Syai'in qadir. Tapi khusus qaf dan kaf itu menjadi ng. Syai'in, bukan syai'im, bukan syai'in, tapi syai'in qadir, qadir. Harus dengung sedikit. Syai'in qadir. Yang kedua, contohnya yang non sukun ayat 22. Oh enggak, ayat 21 juga ada ini. Min qablikum. Habis non sukun ada qaf. Ini jadi minko, bukan minko atau mimko, tapi minko, jadi eng. Kemudian pada ayat 22 ini ada semua ini. Wa anzala minas samai. Anzala. Habis non sukun ada huruf za. Sedangkan huruf za bukan huruf iklab, bukan huruf idgham bi gunna, idgham bila gunna, bukan huruf idhar. Maka itu disebut dengan ikhfa. Ada juga andada, antum juga banyak di sini ya, di ayat 22 itu. Nah, adik-adik sekalian, jadi sudah selesai, yaitu tentang bacaan, bagaimana cara membaca nun sukun atau tanwin ini. Itu ada 5. Pertama idhar apabila bertemu dengan hamzah alif ha kho ain ghain. Kemudian yang kedua apa? Idgham bila gunnah. Apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan lam atau ra. Caranya nun matinya itu hilang. Tanwinnya itu hilang, masuk ke lam dan atau ra itu tanpa dengung. Kemudian ada bertemu dengan ya non mim wawu atau yanmu. Maka non sukun itu masuk ke ya itu, masuk ke non itu, masuk ke mim itu, masuk ke wawu itu dengan dengung. Kemudian yang keempat sekarang ini adalah bertemu dengan ba, maka suara non sukun tanwin berubah jadi mim. Namanya iklab. Kemudian yang kelima yaitu apabila non sukun tanwin bertemu dengan selain huruf yang saya sebutkan tadi, maka caranya adalah dibaca samar. Samar itu artinya antara bacaan terang dan ada di antara-antaranya. Namanya ikhfa.
Jadi saya tuliskan lagi secara singkat bahwa hukum non sukun atau tanwin itu ada 5. Pertama idhar, yang kedua idgham bila gunnah. Ya terserah apa idgham bi gunnah duluan atau idgham bila gunnah, sama saja. Kemudian idgham bi gunnah, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Nah, ini garis-garis seperti ini nih model di pesantren biasanya, pelajaran di pesantren. Idhar apa saja hurufnya? Coba sebutkan. Hamzah, alif, ha, ho, ain, wain. Idgham bila gunnah apa saja hurufnya? Hanya 2, loro, lam dan ro. Idgham bi gunnah apa saja? Ada 4, atau yanmu, ya, non, mim, wow. Iqlab apa saja? Cuma 1. Kemudian ikhfa selain tersebut. Jadi selain ini sudah apa saja nggak usah disebutkan, pokoknya selain inilah. Jadi yang kamu harus hafal ya ini ikhfa, tinggal sisanya. Kemudian tadi ada yang dikecualikan dari idgham bi gunnah itu, yaitu apabila non sukun atau tanwin itu berkumpul. Berkumpul dengan apa? Berkumpul dengan ini. Maka ketika berkumpul itu dibaca jelas. Ada yang mengatakan idhar kalimat, ada yang mengatakan idhar wajib, ada yang mengatakan idhar mutlak. Itu. Baiklah adik-adik sekalian, rajin-rajinlah mengaji di rumah, kemudian praktekkan, karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Wartil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan baik, dengan suara yang baik. Tajwid itu artinya membaguskan, mengindahkan. Mengindahkan, itu ya. Jadi kalian sudah ingat, sudah paham atau bahkan tentang hukum sukun dan tanwin, maka harus dibaca seperti itu Al-Quran. Rajin-rajinlah menghatamkan setiap itu sholat, misalkan 2 ayat, 5 ayat, 1 makro, atau 1 lembar, atau bahkan 1 juz. Itu akan menambah kecerdasan kalian, semoga. Dan juga dengan otak kita sehat, maka badan kita juga akan sehat. Dan semoga kita selalu selamat dari, ya sekarang kan pandemi COVID-19. Semoga kita, keluarga kita selamat dan segera COVID ini dicukupkan oleh Allah sebagai cobaan untuk kita semuanya, ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan normal, bukan dengan new normal, tapi dengan normal kembali. Baiklah, demikian adik-adik sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita lalui. Marilah kita tutup perjumpaan kita lewat mengaji online ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda sekalian.